Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1, kita akan mempresentasikan mata pelajaran informatika. Oke, pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Andrean, yang kedua ada Daud Kadafi, yang ketiga ada Giskania, yang keempat ada M Fadilah, yang kelima ada M Ismail, yang keenam ada Mutia, yang ketujuh ada saya sendiri Syara Ivanka, yang kedelapan ada Tasya Nurul, dan yang kesembilan ada Tiara Ramadhani. Oke, di sini saya akan menguraikan sedikit materi yang akan kami bawakan. Materi yang pertama ada jaringan lokal dan internet, mencakup jaringan lokal, internet, dan konektivitas internet. Lalu materi kedua yang akan kami bawakan ada komunikasi data dan ponsel, mencakup jaringan komunikasi dan ponsel, dan juga komunikasi data dan ponsel. Yang terakhir yaitu materi yang akan kami bawakan ada proteksi data saat berinternet. Postrip. Internet merupakan penemuan revolusionis yang mengubah dunia. Internet menghubungkan berbagai tempat di belahan dunia, sehingga orang dapat berkomunikasi dengan mudah. Dahulu, 30 tahun yang lalu, orang berkirim surat, belajar, berdagang, periksa kesehatan, dan masih banyak hal lainnya harus dilakukan secara mandiri. Saat ini, hal-hal tersebut dapat dilakukan dengan efektif karena adanya internet. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dengan varietas komputer di seluruh dunia. Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling menghubungkan. Standar Internet Protocol Sultan. Yang pertama ada jaringan lokal dan internet. A. Jaringan lokal. B. Internet. C. Konektivitas internet. Jaringan komputer menggunakan 2 atau lebih perangkat yang menggunakan sistem komunikasi standar global. Ada 2 jenis jaringan komputer yang menghubungkan komputer, yaitu jaringan area lokal dan jaringan internet. Perbedaan antara kedua terletak pada jangkauan mereka. Jaringan area lokal memiliki jangkauan yang lebih pendek daripada jaringan internet. Jaringan area lokal adalah jaringan komputer berkabel atau nirkabel yang menghubungkan komputer ke perangkat lain di area terbatas, misb bangunan, tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus universitas, atau gedung perkantoran. Perangkat atau komputer di jaringan lokal hanya dapat digunakan oleh perangkat lain di jaringan yang sama. Setiap perangkat atau komputer yang terhubung ke jaringan lokal memiliki pengenalan yang unik, berbeda satu sama lain yang disebut dengan alamat IP MI 192.168.0.1. Dalam implementasinya, perangkat yang satu biasanya disebut dengan server, sedangkan perangkat lainnya disebut sebagai klien. Apa sebenarnya arti alamat IP dan apakah itu berfungsi? Alamat IP adalah identitas sebuah komputer. Pada jaringan komputer, alamat IP bertindak sebagai alamat untuk mengirim data dari suatu perangkat ke perangkat lainnya. Mungkin Anda bisa mengenal alamat IP dengan alamat rumah. Tentunya pengiriman paket akan lebih mudah jika sudah mengetahui alamat yang benar. Ini sama dengan pengiriman data dari salah satu perangkat ke perangkat lainnya. Anda perlu mengetahui informasi apa yang dikirim dari alamat IP ke komputer. A. Jaringan lokal. Alamat IP sendirinya biasanya terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 bagian. Jadi setiap bagian terdiri dari 8 bit. Bit itu adalah bilangan biner yang diubah menjadi desimal. Tentu saja Anda belajar tentang bilangan biner. Berikut adalah contoh alamat IP. Internet.
Jaringan internet memiliki koneksi dengan cakupan yang lebih luas yang bisa menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Misalnya kita berada di Jakarta, dengan jaringan internet kita bisa mengakses perangkat atau informasi yang ada di Kalimantan, bahkan di seluruh dunia. Internet sendiri merupakan panjangan dari interconnection networking, yaitu sebuah jaringan komputer yang menghubungkan banyak perangkat di seluruh dunia. Jaringan internet ini memungkinkan adanya pertukaran data paket Packet Routing Communication Protocol untuk melayani milianar pengguna di seluruh dunia. Secara konsep, jaringan internet juga disebut jaringan area luas. C. Konektivitas internet. B. Konektivitas internet pada jaringan nirkabel. Konektivitas internet pada jaringan nirkabel merupakan jaringan internet yang tidak menggunakan kabel untuk menghubungkan suatu perangkat dan perangkat lain. Jaringan internet nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer, baik pada jaringan yang dekat beberapa meter memakai alat atau memancat Bluetooth, maupun pada jarak jauh lewat satelit. Jaringan nirkabel biasanya menghubungkan suatu sistem komputer dan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transisi tanpa kabel seperti gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya inframerah. Berikut ini beberapa konektivitas pada jaringan nirkabel. C. Konektivitas internet. A. GPRS. Jenis konektivitas internet GPRS General Packet Radio Service, menggunakan gelombang radio untuk komunikasi data dan suara. GPRS ini mempunyai kemampuan untuk mengirim data dan suara pada alat komunikasi bergerak. Sistem GPRS ini bisa dipakai untuk transfer data berbentuk paket data yang terkait dengan pengiriman saluran surat elektronik hingga berselancar di dunia maya. Layanan GPRS ini dipasang pada jenis ponsel dengan tipe GSM. B. Wi-Fi. Wi-Fi adalah singkatan dari Wireless Fidelity, sistem standar yang digunakan untuk terhubung ke internet tanpa kabel. Teknologi menggunakan frekuensi radio untuk berada di spektrum 2,4 GHz. Salah satu keuntungan dari komunikasi internet nirkabel jenis ini adalah praktis karena Anda tidak perlu memasang kabel jaringan, namun koneksi Wi-Fi memiliki jangkauan terbatas. Oke, yang C ada konektivitas internet, yaitu akses satelit. Jenis koneksi internet ini merupakan layanan internet yang menggunakan antena TV, sehingga kecepatan koneksinya cukup tinggi. Namun secara umum, jenis koneksi internet ini sangat mahal, terutama di Indonesia, meskipun itu wajar untuk kecepatan koneksinya. Halo teman-teman semua, di sini aku mau jelasin tentang penggunaan WiFi di rumahku. Jadi langsung aja, di sini total kamar kan ada 3. Lalu untuk penggunaan WiFi tersebut di rumahku itu ada 6. Ada 4 handphone dan juga 2 laptop. Untuk batas penggunaan WiFi di rumahku itu ada 15. Lalu untuk kekuatan dari WiFi tersebut 20 Mbps. Tapi sebelumnya aku mau jelasin dulu nih. Kalian kan lihat ya ada angka-angka di situ. Itu disebut sebagai alamat IP. Alamat IP itu terdiri dari server, segmen, dan juga klien.
komunikasi data dan ponsel. A. Jaringan komunikasi dan ponsel. B. Komunikasi data dan ponsel. A. Jaringan komunikasi data dan ponsel. Komunikasi data adalah mekanisme pengiriman dan penerimaan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Ketika kita menggunakan ponsel, baik itu mengirim pesan atau SMS short, message system, panggilan suara, atau mentransfer dokumen, di dalamnya ada mekanisme komunikasi antara ponsel pengirim dan ponsel penerima. Komunikasi pada ponsel berlangsung di BTS atau Base Transceiver Station dengan menggunakan beberapa metode dan media yaitu Bluetooth. Kabel data atau jaringan komunikasi seperti CDMI atau Kode Diffusion Multiple Access atau GSM atau Global System for Mobile. Namun karena makin berkembangnya teknologi internet saat ini, komunikasi data menggunakan ponsel bisa menggunakan internet antara lain sebagai berikut. Di sini ada beberapa generasi jaringan. Yang pertama itu ada GPRS atau General Packing Radio Service. GPRS adalah jaringan internet untuk ponsel dengan kecepatan 35 sampai 171 kbps. Pada kecepatan ini biasanya cukup untuk mengirim pesan yang tidak terlalu panjang. Yang kedua itu ada EDGE atau Instant Data Rate for a GSM Revolution. EDGE merupakan jaringan internet yang memiliki kecepatan lebih baik dibandingkan dengan GPRS karena memiliki kecepatan antara 120 sampai 384 kbps. Yang ketiga itu ada 3G. 3G merupakan jaringan internet GPRS versi 3 yang menggunakan protokol transfer data United Mobile Communication teknologi sehingga menghasilkan kecepatan antara 384 kbps sampai 2 mbps. Jaringan. Generasi jaringan ada dua, yaitu HSPA dan 4G Lite. Dan yang pertama HSPA. Apa itu HSPA? HSPA yang dikenal dengan nama 3,5G dan memiliki kecepatan 600 kbps sampai 10 mbps. Adapun HSDPA yang disingkat High Speed Downlink Packet Access atau dikenal dengan nama H+ pada layar HP kita yang memiliki kecepatan yang stabil pada kisaran 7.2 mbps. Sedangkan 4G Lite, apa itu 4G Lite? 4G Lite itu merupakan generasi keempat dari GPRS yang memiliki kecepatan hingga 100 mbps. Saat ini hampir sebagian besar ponsel di pasaran sudah mendukung jaringan 4G Lite. Komunikasi data dengan ponsel. Ponsel atau handphone adalah perangkat yang berfungsi seperti komputer karena dapat terhubung dengan jaringan lokal atau internet. Oleh karena itu, kemungkinan besar Anda dapat mentransfer data antara satu ponsel ke ponsel lainnya. Ponsel memiliki beberapa koneksi jaringan yang berbeda yang digunakan untuk komunikasi data. Sebagian besar koneksi ini lebih banyak menggunakan media nirkabel, koneksi kabel data, koneksi dengan Bluetooth, dan koneksi Wi-Fi. Proteksi data saat berinternet. Ketika Anda membuka situs web dan masuk dengan nama pengguna dan kata sandi Anda, tahukah Anda bahwa informasi yang Anda berikan aman dan tidak ada orang lain yang dapat mengetahuinya? Untuk memastikan hal tersebut, Anda perlu memahami apakah website yang Anda kunjungi aman atau tidak. Cara paling mudah untuk mengetahui situs web yang kalian kunjungi itu aman karena melakukan proteksi pada data yang kalian input ialah dengan melihat di alamatnya. Apakah didahului dengan HTTPS dan ada ikon seperti kunci di sebelah alamat situs web. Apa perbedaan antara HTTP dan HTTPS? HTTP
Hypertext Transfer Protocol adalah protokol yang mengelola komunikasi antara klien, pengguna komputer, dan server komputer yang menyimpan informasi yang diproses oleh situs web. Secara umum, caranya komunikasi antara klien dan server adalah klien mengirimkan permintaan ke server. Setelah itu, server mengirimkan respon ke situs web. Respon ini bisa berupa WLAN yang ditampilkan di browser yang ada digunakan semua fungsi. Ini dikelola oleh protokol HTTP. HTTP tidak meminjam keamanan data, sehingga ada potensi data bisa dimanipulasi. Adapun HTTPS adalah versi HTTP yang lebih aman, yang mampu menjaga keamanan data yang sedang diproses. Teknologi enkripsi berbasis HTTPS dinamakan SSL yang merupakan singkatan dari Secure Test Layer. SSL adalah suatu teknologi keamanan standar global yang memungkinkan komunikasi dan terenkripsi antara perambahan web dan server web. SSL banyak digunakan pada berbagai situs web untuk mengurangi risiko informasi yang bersifat sensitif, misalnya nomor kartu kredit, nama pengguna, kata sandi, email, dan lain-lainnya dari pencurian atau perusakan oleh peretas dan pencurian